Kita ke informasi olahraga pemirsa. Persib Bandung harus puas berbagi poin kala menjamu Lion City Sailors di laga grup DAF C Champions League 2. Maung Bandung ditahan Lion City dengan skor 1-1. Selama 45 menit pertandingan, Persib belum berhasil merobek gawang Lion City Sailors. Tapi klub Singapura itu mampu tampil solid menjaga gawangnya dari kebobolan. Pada babak kedua Persib unggul cepat, gol datang dari Sadil Ramdhani yang memaksimalkan blunder dari back Lion City Sailors Tony Datkovic. Namun menjelang akhir laga, Lion City mampu menyamakan kedudukan lewat Leonard Thay. Skor 1-1 menjadi hasil akhir laga. Hasil ini membuat posisi Lion City di posisi kedua dengan 1 poin sama dengan Persib, namun unggul head to head. Seperti apa situasi terkini usai pertandingan Persib Bandung melawan Lion City? Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Mujib Prayitno dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, Jawa Barat. Mujib, seperti apa suasana pasca pertandingan yang akhirnya seri di sana? Ya, ada juga pemirsa, pertandingan yang berakhir dengan seri ini membuat sebagian besar bobotoh kecewa, dan tadi ada beberapa tradisi yang biasanya dilakukan oleh pemain Persib hampir dibatalkan. Namun bisa kita lihat bahwa tradisi shaking clap dan juga kebiasaan para pemain untuk mengelilingi stadion sudah dilakukan, dan baru saja para pemain masuk. Untuk mengomentari pertandingan yang tadi berakhir seri, saya sudah bersama saya Bapak Gumilar. Angga, Pak. Ya, terima kasih. Pendapatnya tentang pertandingan ini, Pak. Dari pertandingan sebetulnya Persib bisa menguasai pertandingan, cuman memang fokusnya agak kurang fokus gitu di passing time babak kedua, sehingga kita bisa kebolan jadi sama-sama. Kedepannya untuk pertandingan sebetulnya kalau peluangnya masih cukup terbuka ya, karena memang saat ini kan baru 2 bulan berlatih bertanding bersama, jadi mungkin chemistry-nya itu masih kurang klop ya. Mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya di kemenangan dan chemistry-nya udah bisa. Oke. Atur nuhun Pak Gumilar ya, semoga Persib juara lagi. Ya. Begitu Anissa dan juga pemirsa, laporan dari Gelora Bandung Lautan Api. Baik, terima kasih Mujib Prayitno melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Polda Metro Jaya temukan 2 orang hilang dalam unjuk rasa berujung ricuh pada Agustus lalu. 2 orang ditemukan jadi nelayan di Kalimantan Tengah dan jualan mainan di Malang, Jawa Timur. Polda Metro Jaya menemukan 2 dari 4 orang yang disebut hilang dalam kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Polisi Ade Ari menyebut 2 orang tersebut adalah Bima Permana Putra dan Eko Purnomo. Bima ditemukan di Malang, sementara Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Berkat dukungan masyarakat serta kerja keras tim di lapangan, 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Brigjen Ade Ari juga menjelaskan Eko ditemukan di Kalimantan Tengah dan beralih profesi menjadi nelayan, sementara Bima tengah berjualan mainan di Malang, Jawa Timur. Eko dan Bima meminta maaf karena telah membuat orang tua mereka khawatir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Kejaksaan Agung terus memburu tersangka Muhammad Riza Khalid yang hingga saat ini masih buron. Untuk menangkap Riza Khalid, Kejagung telah ajukan permohonan untuk menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid kepada Interpol.
Kejaksaan Agung terus memburu tersangka Riza Khalid yang saat ini masih buron. Kejagung telah bekerja sama dengan pihak terkait termasuk permohonan menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid kepada Interpol Pusat di Paris. Saat ini sudah dalam proses permohonan red notice. Informasi terakhir dari NCB dari Indonesia sudah diteruskan ke pusat ke Lyon, Perancis. Tinggal kita menunggu kabar tindak lanjutnya dari Interpol Pusat yang berada di Lyon, Perancis. Benar, penyidik Gunung Mudar tidak hanya berfokus bagaimana kita berusaha maksimal menghadirkan atau yang bersangkutan di Indonesia, tapi juga kita berusaha paralel dengan itu untuk penyidik menelusuri aset-asetnya dalam rangka pemulihan kerugian negara. Dalam kasus ini, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung menyita aset milik Muhammad Riza Khalid. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Penyitaan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kepemilikan aset tersebut bukan atas nama Riza Khalid, namun atas nama perusahaan. Riza Khalid dan 8 orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas dan dekat dengan penguasa, Riza Khalid dikenal licin. Walaupun namanya sering terlibat dalam berbagai kasus korupsi, tapi ia kerap lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Pengacara Negara JPN tidak lagi dampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam hadapi gugatan perdata Rp125 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tersebut digugat atas sekolahnya di jenjang SMA yang tidak lulus di Indonesia. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pakai jaksa pengacara negara untuk menghadapi gugatan syarat dokumen pencalonan Wapres saat pemilihan Presiden 2024 lalu. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna, kasus yang menyeret Gibran merupakan ranah pribadi bukan sebagai Wakil Presiden RI. Memang pada saat itu permohonan gugatan terhadap Pak Gibran selaku Wapres itu ditujukan, dikirimkan surat itu ke Sekretariat Wapres. Tentunya apabila itu terkait dengan Sekretariat Wapres itu kan institusi negara. Maka pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN. Kemudian atas surat kuasa khusus maka JPN bisa hadir di persidangan. Nah pada saat hadir di persidangan dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan atau situ, tapi atas nama pribadi meminta. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi, dianggap kejaksaan Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing. Nah dari itulah kemudian berikutnya kita sudah laporkan, maka sidang berikutnya yang menjadi penasihat hukum adalah bukan dari kejaksaan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun Suban selaku penggugat mempersoalkan penggunaan Jaksa Pengacara Negara. Ia berdalih gugatan kepada Gibran merupakan gugatan pribadi bukan sebagai Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hadir dalam pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana kemarin, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sedang berkunjung kerja ke Papua. Gibran meninjau makan bergizi gratis di sekolah dan cek kesehatan gratis di Puskesmas Sentani. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungi SMP Negeri 2 Sentani Jayapura untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kehadiran Gibran disambut penuh sukacita para siswa yang sedang menikmati makan bergizi gratis. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik menteri hingga wakil menteri di Istana Negara Jakarta pada Rabu kemarin. Untuk kedua kalinya dalam pelantikan menteri dan wakil menteri tidak dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal tersebut, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Gibran tengah berada di luar kota sehingga tak bisa hadir dalam acara pelantikan menteri wakil menteri.
Diketahui Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baik menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, hingga penasihat khusus di Istana Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik saat prosesi serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga di Auditorium Senayan, Jakarta. Di hadapan para undangan yang hadir, Menpora periode 2023-2025, Dito Aryo Tejo sempat menyinggung ijazah Erick Thohir kepada Roy Suryo. Salam olahraga. Yang pertama yang saya hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga 2025-2029, Bapak Erick Thohir, dan juga para pendahului kami. Yang paling senior ada Pak Hayono Isman, lanjut Pak Agung Laksono, dan Pak Andi Malarange, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman Pak Roy Suryo. Pak Zainuddin Amali, dan juga lupa Pak Roy Suryo. Usai ditinggal Erick Thohir, kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN masih kosong. Sementara itu ada 3 nama wakil Menteri BUMN yang kemungkinan akan dipilih Presiden Prabowo menjadi PLT Menteri BUMN sebelum ada penunjukan Menteri definitif. Oleh Presiden Republik Indonesia. Setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, kini kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN masih kosong alias belum ada penggantinya. Presiden Prabowo akan segera menunjuk pelaksana tugas atau PLT yang kemungkinan besar diambil dari jajaran wakil menteri di Kementerian BUMN. Kendati demikian, Istana belum mau membeberkan siapa yang berpeluang menjadi PLT Menteri BUMN. Kementerian BUMN katanya mau dilebutkan di antara. Belum. Jadi masih perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya. Nanti kita lihat. Berarti PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni? Atau belum. Berarti masih saya belum tanda tangan interimnya. Saat ini ada 3 nama wakil Menteri BUMN yang berpeluang besar dipilih Presiden Prabowo menjadi PLT Menteri BUMN sebelum ada penunjukan Menteri definitif. Nama-nama tersebut antara lain Kartika Wirjoatmojo, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.